Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kita akan membahas tentang materi angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Kemudian tujuannya adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan, seperti indeks harga mengukur perubahan harga, indeks biaya untuk mengukur inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis angka indeks. Jadi ada dua, pertama adalah berdasarkan penggunanya, yang kedua adalah berdasarkan cara penentuannya. Berdasarkan penggunanya itu terbagi tiga, yang pertama adalah indeks harga atau price index, kemudian indeks kuantitas, quantity index, yang ketiga adalah indeks nilai atau value index. Kemudian berdasarkan cara penentuannya itu ada terbagi tiga juga, yaitu pertama adalah indeks tidak terimbang, kemudian yang kedua adalah indeks terimbang, dan yang ketiga adalah indeks rantai. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu indeks harga ya. Indeks harga ini atau price index ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang atau sekumpulan barang, yaitu menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Dirumuskan IP sama dengan PN per PO dikali P0 dikali 100%, di mana PN adalah harga komoditas pada tahun tertentu, kemudian P0-nya adalah harga komoditas pada tahun dasar. Kemudian indeks kuantitas, quantity index, yaitu angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Ingat ya, yang pertama adalah mengukur harganya. Kita lihat. Ini mengukur dan menunjukkan perubahan harga, yaitu disebut dengan harga indeks. Yang kedua adalah indeks kuantitas, yaitu mengukur kuantitas atau jumlah suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Dengan rumus IQ sama dengan QN per Q0 dikali 100%, di mana QN adalah banyak kuantitas komoditas pada tahun tertentu, sedangkan Q0 banyak kuantitas komoditas pada tahun dasar. Kemudian yaitu indeks nilai atau value index, yaitu angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekelompok barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor, dengan rumus EV sama dengan PN dikali QN per P0 dikali Q0 dikali 100%, di mana PN adalah harga komoditas pada tahun tertentu, kemudian QN adalah banyak kuantitas komoditas pada tahun tertentu, kemudian P0 adalah harga komoditas pada tahun dasar, kemudian Q0 dan banyak kuantitas komoditas pada tahun dasar. Nah, kita masuk ke dalam contoh biar kawan-kawan dapat mudah mengerti. Contohnya adalah pertama, diketahui data ekspor kopi tahun 2014 sampai 2016 ya. Berarti ada 3 tahun, 2014, 2015, dan 2016. Variabelnya adalah di mana harga dilambangkan dengan P, kemudian kuantitas dilambangkan dengan Q, kemudian nilainya adalah P dikali Q. Catatan dalam perbandingan, perhatikan satuan dalam setiap perbandingan harus sama. Maka sudah sama ya, dengan menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar, ini 2014. Susunlah indeks harga, kuantitas, dan nilai ekspor kopi di atas. Ingat, dengan menggunakan tahun
2014 sebagai dasar. Diminta susunlah indeks harga. Ingat indeks harga. Yang pertama berarti, kemudian yang kuantitas, kemudian nilai ekspor kopi di atas, ya. Berarti sudah lengkap nih. Rumus ketiga, rumusnya kita akan gunakan. Ini dia hasilnya, ya, dimana angka indeks yaitu rumusnya adalah PN per P0 dikali 100, kemudian indeks kuantitas IQ QN per Q0 dikali 100%, kemudian indeks nilai yaitu PN dikali QN per P0 dikali PO dikali 100%. Maka di sini sudah dapat diketahui, karena ingat tahun dasarnya adalah diminta tahun 2014, ini 2014, maka di tahun 2014 berarti dia hasilnya adalah 100%. Nah, kemudian diminta susunlah indeks harga, ya. Jadi indeks harga berarti kita masuk ke di sini, maka indeks harga tahun 2015 adalah PN. Ingat PN-nya berapa? PN-nya adalah 3250 yang ini. Kemudian P0 adalah tahun dasar, ini 3000, maka PN dibagi P0 kemudian dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 1 di belakang koma, yaitu 108,3%. Nah, kemudian kita masuk ke tahun 2016, maka sama, yaitu PN-nya adalah 3500, kemudian P0-nya adalah tahun dasarnya yaitu 3000. Maka dikali setelah itu maka dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 116,7%. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu susunlah kuantitasnya. Nih kuantitasnya, maka rumusnya adalah QN per Q0 dikali 100. Kita lihat nih. Kita lihat di sini ada QN-nya adalah 2250, kemudian Q0-nya adalah 2000. Maka 2250 dibagi dengan 2000 dikali 100, maka hasilnya adalah 112,5%. Kemudian kita masuk yang ke tahun 2016, sama ya, yaitu 2500 ini adalah QN-nya. Kemudian tahun dasarnya adalah 2000, maka 2500 dibagi dengan 2000, maka hasilnya adalah 125%. Kemudian yang terakhir adalah nilai indeks, di mana rumusnya adalah PN dikali QN. Lihat ya, mana PN-nya? PN-nya adalah ini. Ya, PN misalnya di tahun 2015. Ya, PN-nya adalah ini, kemudian dikali QN. Karena QN adalah ini, maka 3250 dikali dengan 2250 dibagi P0. P0-nya berapa? P0-nya berarti 3000 dikali dengan 2000. Nah, jumlah dari tahun 2015 yaitu P dan Q, P dikali Q dibagi dengan P dikali Q tahun dasar. Nah, barulah kawan-kawan dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 121,9. Kemudian kita masuk yang tahun kedua, yaitu tahun 2016 misalnya. Tahun 2016 sama ya, PN-nya adalah 3500, kemudian Q-nya adalah 2500, kemudian kita bagi
yaitu 3.200. Ini ya, tahun dasarnya adalah 3.000. Kemudian dikali dengan kuantitasnya, kuantitas Q0-nya adalah 2000, maka hasilnya adalah 145,8. Maka kita buat tabel variabel, yaitu indeks harga, kemudian kuantitasnya, kemudian di sini ada indeks nilai. Tahun 2014 adalah 100%, ini yang dijadikan dasar. Ingat, apabila dijadikan dasar ya jadinya 100%. Kemudian tahun 2015 adalah sebesar 108,3%. Kemudian tahun 2016 indeks harganya adalah 116,7%. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasi angka indeksnya, yaitu IP 2015 adalah 108,3%. Kemudian dibanding tahun 2014 terjadilah peningkatan harga sebesar 8,3%. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tahun 2015 dikurang dengan tahun dasar, maka hasilnya adalah 8,3. Begitu juga 2016, yaitu 116,7% dikurang 100, maka hasilnya adalah 16,7%. Nah, sama dengan berikutnya, hasilnya didapat dari tahun yang dijadikan pertanyaan ya. Kita lihat coba ya sebentar ya. Kita lihat di atas. Oke, baik. Jadi di sini sudah didapat ya. Pertanyaannya tadi kan ada 3 ya. Pertama adalah menentukan ada harga indeks, angka indeks, kemudian kuantitas dan indeks nilai. Baik ya. Kita lihat ini ada peningkatan ternyata. Ya, semua yang didapat adalah mengalami peningkatan. Nah, ingat tadi angkanya peningkatannya dapat diketahui dari mana, yaitu karena tahun tertentu atau tahun yang kita cari dikurang dengan tahun dasar, maka hasilnya adalah tergantung. Kalau bila positif berarti mengalami peningkatan, apabila dia negatif maka dia mengalami penurunan. Misalnya 100, misalnya angkanya adalah di sini, misal angkanya adalah 80 misalnya bukan 80, misalnya di tahun 2015 ini bukan 108 tetapi 80, artinya misalnya dikurangkan kan minus tuh, minus 20, berarti terjadi penurunan harga sebesar 100 dikurang, atau tahun 2015 yang 80 itu tadi dikurang dengan 100, yaitu 20%. Nah, karena angkanya minus kan berarti minus 20 itu, maka yang terjadi adalah penurunan ya. Nah, kemudian kita masuk ke latihan kedua. Kawan-kawan dapat mencobanya sendiri. Nah, ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dengan menggunakan tahun 2015 sebagai tahun dasar, susunlah indeks harga, kuantitas, dan nilai ekspor kopi di atas. Nah ya, mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Ini yang ditanya adalah tahun 2015. Nah, soal latihan pertama tadi adalah angka dasarnya, tahun dasarnya adalah 2014. Nah, coba kawan-kawan cari ya gimana caranya. Kemudian kita masuk ke
angka indeks, indeks tidak terimbang, indeks terimbang, dan indeks rantai. Indeks tidak terimbang adalah angka indeks yang dalam perbuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks terimbang ialah angka indeks yang dalam perbuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Sedangkan indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Nah, penggolongan angka indeks ya. Penggolongan angka indeks harga itu ada 3. Pertama adalah angka indeks harga tidak berimbang, kemudian angka indeks harga terimbang, kemudian angka indeks harga berantai yang sudah kita baca tadi ya, yang sudah kita uraikan pengertiannya. Nah, itu ada masing-masing ada pembagiannya. Pertama adalah angka indeks harga tidak terimbang ya, tidak terimbang, yaitu pertama adalah indeks harga relatif sederhana, kemudian indeks harga agregatif tidak terimbang, kemudian indeks harga rata-rata tidak terimbang. Kemudian angka indeks harga terimbang itu terbagi dua. Yang pertama adalah indeks harga agregatif terimbang dan indeks harga rata-rata terimbang. Nah, kita masuk ke indeks harga relatif sederhana, yaitu indeks yang terdiri dari satu macam barang. Ingat, satu macam barang, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga, di mana rumusnya adalah IT, 0 sama dengan PT per P0 dikali 100%, di mana indeks harga pada IT, 0 adalah indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. Kemudian PT adalah harga pada periode T, kemudian harga pada periode P0 adalah harga pada periode dasar. Nah, untuk lebih mudah kita masuk ke dalam contoh. Diketahui harga beras pada tahun 2014 ialah 8.000, kemudian pada tahun 2016 ialah 9.500. Berapa angka indeks beras ini dibanding dengan tahun 2014? Maka diketahui P0-nya adalah, ingat dasarnya adalah harga dasar yaitu 2014 sebesar 8.000, kemudian harga yang kita cari yaitu harga tertentu tadi ya, periode dasarnya, harga periode T, maka 2016 yaitu sebesar 9.500. Berapa angka indeks beras ini dibanding dengan tahun 2014? Maka tinggal kita masukin nih. Ini ya rumusnya. Kita turunkan ke sini, maka 9.500 dibagi dengan harga dasarnya yaitu 8.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 118,8%. Jadi angka indeks beras tahun 2016 dibanding dengan tahun 2014 yaitu sebesar 118,8%. Artinya dari tahun 2014 nih, tahun 2014 harga beras sudah mengalami peningkatan sebesar 118,8% dikurang 100% sama dengan 18,8%. Ini dia. 100-nya dapat dari mana? Dari harga dasarnya yaitu sebesar 100 ya. Jadi ingat di pembahasan awal tadi, apabila harga kita tentukan harga dasarnya, maka nilainya adalah 100%. Karena harga yang ditanya adalah
2014 sampai, berarti kan 2 tahun ini, 14, 15, 16, maka angkanya adalah berarti selama 2 tahun itu ada kenaikan. Nah ya, jadi dari 100% ke 108%, 18%, maka ada kenaikan sebesar 8% dalam 2 tahun. Paham ya? Kemudian kita masuk ke indeks harga agregatif tidak terimbang dengan rumus adalah IT di IT, 0 sama dengan sigma P T per sigma P0 dikali dengan 100, di mana IT, 0 adalah indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0, kemudian sigma PT adalah jumlah seluruh harga pada periode T, kemudian sigma P0 adalah jumlah seluruh harga pada periode dasar. Nah, kita masuk ke dalam contoh biar lebih mudah. Pertama, diketahui ada 3 jenis barang A, B, dan C yang memiliki catatan perubahan harga dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Nah, berikut ini adalah tabel yang dimaksud. Jenis barangnya adalah ABC, kemudian harga pada tahun 2014, harga tahun 2015, harga tahun 2016. Nah, maka kalau misal kita lihat dari sekilas ini ada kenaikan, tapi berapa kenaikannya? Maka yuk kita cek menggunakan rumus. Pertanyaannya adalah bila tahun 2014 diasumsikan tahun dasar, nih tahun awal nih, jadikan tahun dasar, berapa angka indeks harga agregatif tidak terimbang tahun 2016 untuk ketiga jenis barang tersebut? Nih, berarti semuanya ya. Maka kita jawab nih, ya, karena ingat sigma adalah jumlah dari PT periode tertentu. Kemudian karena menggunakannya adalah seluruh jenis barang, maka tinggal kita jumlahkan seluruhnya, yaitu sebesar 10.000, yaitu untuk harga dasar. Kemudian harga yang ditanya, nih kita lihat. Berapa angka indeks harga agregatif tidak terimbang pada tahun 2016? Nah, 2016 berarti jumlahkan dulu. Kemudian berarti sigma dari P 2016 yaitu sebesar 16.150. Nah, dibagi dengan 10.000. Maka hasilnya adalah 161,5%. Jadi harga agregatif tidak terimbang tahun 2016 untuk ketiga jenis barang tersebut adalah 161,5%. Asumsi tahun 2014 sebagai tahun dasar, ya. Artinya dari tahun dasar 2014 harga ketiga barang tersebut secara agregatif tidak mengalami peningkatan sebesar 161,5% dikurang 100% atau sebesar 61,5%. Kemudian kita masuk ke indeks harga rata-rata tidak terimbang dengan rumus rata-ratanya yaitu IT, 0 sama dengan sigma PT per P0 dibagi K dikali 100%, di mana indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0, PT adalah harga pada periode T, kemudian P0 adalah harga periode dasar, dan K adalah banyaknya barang. Di mana rata-rata, kalau di atas tadi adalah rumus dari rata-rata hitung, dan yang kedua adalah rata-rata ukur, di mana log IT, 0 sama dengan sigma log
PT per P0 dibagi K dikali 100%. Kita masuk ke dalam contoh soal kembali biar kawan-kawan dapat memahami yang dimaksudkan dengan yang di atas. Diketahui ada 3 jenis barang A, B, C dan yang memiliki catatan perubahan harga dari tahun 2014 sampai 2016. Kawan-kawan dapat lihat dari tabel, dapat lihat ya ada peningkatan sepertinya. Bila tahun 2014 diasumsikan tahun dasar, hitunglah angka indeks harga rata-rata relatif tidak terimbang tahun 2016. Pertanyaannya adalah bila rata-ratanya adalah rata-rata hitung, kemudian yang kedua adalah bila rata-ratanya adalah rata-rata ukur. Nah, kalau kawan-kawan ingat kembali, yaitu ini adalah mengingatkan materi perkuliahan tentang deret ya, yaitu deret hitung dan deret ukur. Tetapi berbeda nih, agak berbeda dikit. Mari kita cari ya, kita buat dulu, kita jumlahkan, yaitu sebesar dimana kita cari dulu PT per P0 nya, dimana P0 adalah tahun dasar yaitu 2014. Kemudian PT nya yang akan kita cari adalah tahun 2016. Maka kita totalkan dari jenis barang, yaitu barang A sebesar 1,2 yang ini. Kemudian yang kedua adalah jenis barang B yaitu 1,5 dan yang barang C adalah 2%. Kemudian dijumlahkan keseluruhannya yaitu sebesar 4,7. Maka rata-rata hitung, kita cari rata-rata hitungnya. Kita bagi 3 karena apa? Karena K adalah jumlah barang. Kalau di atas coba kita lihat jumlah banyaknya barang ya. Nih, K adalah jumlahnya banyaknya barang, sedangkan di sini barangnya adalah 1, 2, dan 3. Maka 4,7 dibagi 3 sama dengan dikali 100%, yaitu sebesar 156,7%. Jadi angka indeks harga rata-rata relatif tidak terimbang jika rata-ratanya adalah rata-rata hitung adalah sebesar 156,7%. Artinya harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 56,7% didapat dari 156,7% dikurang 100%. Kemudian kita masuk ke rata-rata ukur, mencari rata-rata ukur. Kita logkan ya. Kita logkan yang di atas, kita logkan ini nih. Nah, di sini sudah ditampil PT-nya. Kita logkan, maka hasilnya adalah barang A itu 0,08, kemudian barang B adalah 0,18, kemudian barang C adalah 0,30 atau 0,3. Maka kita totalkan dari atas ke bawah sebesar 0,56. Maka kita masukkan nih. Karena rumusnya dibagi 3, karena sudah diketahui yaitu barangnya ada 3, maka kita bagi 0,56 dibagi 3 dikali 100%. Hasilnya adalah 155%. Jadi angka indeks harga rata-rata relatif tidak terimbang jika rata-ratanya adalah rata-rata ukur adalah sebesar 155%. Artinya harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 155% dikurang 100%, yaitu 5%. Nah, kemudian kita masuk ke indeks harga agregatif terimbang, yaitu modifikasi dari metode angka relatif, yaitu dengan menambahkan
faktor penimbang di dalamnya, di mana rumusnya adalah IT, 0 sama dengan sigma PT dikali W per sigma P0 dikali W dikali 100%, di mana penambahannya adalah W, yaitu nilai penimbang. Nah, kita masuk ke indeks harga agregatif terimbang, yaitu ada beberapa anaknya ini. Pertama adalah metode Las-Peyres, menentukan indeks agregatif sederhana terimbang. Las-Peyres digunakan penimbang kuantitas pada periode dasar. Kemudian metode Passe, menentukan indeks agregat sederhana terimbang. Passe digunakan penimbang kuantitas pada periode berjalan. Kemudian metode Drop-Bees merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode Passe dengan mengambil rata-rata hitungnya. Kemudian metode Fisher atau indeks ideal merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode Passe dengan mengambil rata-rata ukurnya. Kemudian berikutnya adalah metode Marshall-Edgeworth, menggunakan penimbang total kuantitas dari periode berjalan dengan periode dasar. Kemudian yang terakhir adalah metode Walsh, menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Nah, di mana masing-masing rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk ke contoh biar agar lebih paham. Di bawah ini ada harga dan jumlah 3 jenis makanan yang umum dikonsumsi sebuah daerah untuk jarak waktu 6 tahun, yaitu 2005 sampai 2010, di mana 2005 sebagai tahun dasar. Nah, maka jenis makanannya pertama adalah beras, jagung, singkong. Pada tahun 2005 harganya adalah beras adalah 2.112, kemudian harga jagung adalah 1.000, kemudian singkong adalah 4.443. Kemudian pada tahun 2010 harganya itu naik 2.777, kemudian jagung adalah 1.650, kemudian yang singkong adalah 6.650. Begitu juga kuantitas. Nah, kuantitas kalau lihat dari tabel ada penurunan sekilas ya. Tapi kita lihat saja nih. Kuantitasnya adalah 48, sedangkan 2010-nya sebanyak 46. Kemudian jagungnya 8, kemudian 2010-nya 7. Kemudian singkongnya adalah 16. Kemudian tahun 2010 adalah berjumlah 15. Pertanyaannya adalah hitunglah angka indeks harga agregatif terimbang dengan metode 6. Ya, metode 6 yaitu metode Las-Peyres, Passe, Fisher, Drop-Bees, Edgeworth, dan Walsh. Ya, nah kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama adalah metode Las-Peyres. Nah, ya. Tetapi saya akan membahas cuma satu ini. Nah, metode sisanya nanti kawan-kawan lah yang mengerjakannya. Metode Las-Peyres ya, pertama kita lihat rumusnya adalah sigma P T dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Maka kita lihat, nah kita dapatkan dulu nih jumlah dari ketiga
ketiga barang ya. Pada tahun 2015, karena 2015 adalah harga dasarnya. Ini dia. Kita lihat nih. Kita lihat dulu nih pertanyaan nih. Harga dasarnya. Gimana tahun 2005 adalah tahun dasar. Maka di sini adalah tahun dasar. Maka harganya dan kuantitas tahun 2015 adalah P0 dan Q0. Kemudian pertanyaannya di sini kan mau kita cari adalah metode Laius-Perez. Maka PT-nya adalah tahun 2015 yaitu sebesar 2.777. Kemudian kita kalikan nih ya, PT dikali Q0 nih. PT-nya adalah ini 2000 lebih ini. Kemudian Q0 nya adalah 48. Maka hasilnya adalah Rp133.296. Kemudian P0 pada harga beras ini adalah ini P0 2000 lebih nih dikali dengan Q0 2000 lebih 2112 dikali dengan P0 yaitu 48. Maka hasilnya adalah 101.376. Insya Allah. Kemudian jagung ya, jagung begitu juga. PT-nya adalah tahun 2010 dikali dengan P0 dan Q0. Maka hasilnya seperti ini di tabel. Tinggal kawan-kawan jumlahkan. Nah, kalau sudah dijumlah maka kita dapat mengetahui dari ketiga barang ini, jenis makanan ini, sigma dari PT dikali Q0 yaitu sebesar 156.896, kemudian dibagi dengan sigma P0 atau tahun dasarnya itu 116.464, kemudian dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 134,7%. Jadi angka indeks harga Laius-Perez adalah sebesar 134,7%. Artinya dibandingkan tahun 2005, harga ketiga makanan tersebut mengalami kenaikan sebesar 34,7%. Nah ya, lihat nih kayak. Kita lihat dari sini ya, dari sini tahun 2015 harganya adalah 2.112 ke tahun 2010 sebesar 22.770, itu kenaikannya adalah sebesar dari ketiga barang ya, dari ketiga barang ini ya. Jadi total keseluruhan tiga barang ini adalah kenaikannya sebesar 34,7%. Nah, kemudian kita masuk ke metode Passe, yaitu rumusnya adalah sigma PT dikali dengan QT per sigma P0 dikali dengan QT dikali 100%. Maka hasilnya adalah 34,5%. Nah, di atas berapa? Ya, kurang lebih hampir. Ya, karena ini PT-nya adalah tahun 2010 dikali dengan QT, berarti PT ini dikali ini, kemudian dibagi dengan P0 dikali ini. Nah, kenapa dia tidak jauh beda? Karena angkanya pun tidak jauh beda nih ya, maka hasilnya pun tidak jauh beda dengan yang pertama. Maka artinya
Dibanding tahun 2005, harga ketiga makanan yaitu beras, jagung, singkong mengalami kenaikan sebesar 34,5%. Itu metode Passey. Nah, untuk metode sisanya ini yaitu metode yang C, D, E, F, maka kawan-kawan silakan mengerjakannya. Maka di atas tadi ya, berarti ada dua tugas kawan-kawan. Yang pertama tadi adalah mencari di mana tahun dasarnya 2015. Kemudian yang kedua adalah yang ini, mencari dengan metode yang sisanya ini. Nah, ini ada 4. 1 metode Fisher, kemudian metode Drobisch, kemudian metode Edgeworth, kemudian metode Wolf. Oke ya, semoga kawan-kawan dapat mengerti. Tapi ingat, apabila kawan-kawan kurang memahami atau belum paham, tinggal kawan-kawan ulang lagi di atas ya, cek lagi di atas, ulangi lagi video ini. Insya Allah mudah ya. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga kawan-kawan sehat selalu, semoga ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.